Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Woro Indaryani, spesialis anak, bekerja di Rumah Sakit Umum Anwar Medika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian leukemi. Leukemi atau yang lebih dikenal dengan kanker darah adalah suatu kondisi kesehatan di mana tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah putih atau leukosit yang abnormal. Leukemi dapat dialami oleh orang dewasa atau anak-anak. Data pada WHO tahun 2019 menyebutkan bahwa kematian akibat leukemi di Indonesia terjadi sekitar 11.413 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky, spesialis anak di Rumah Sakit Anwar Medika. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai kanker darah pada anak atau yang sering disebut dengan leukemia. Ya, kita bicarakan ini karena memang kanker terbanyak pada anak adalah kanker darah, ya. Dan kasusnya memang jarang dan gejalanya biasanya saling tumpang tindih, dalam artian penyakit-penyakit yang lain juga bisa gejalanya serupa. Ada baiknya Bapak dan Ibu jika menemukan gejala-gejala ini bisa dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan, karena barangkali gejala tersebut mengarah ke kanker darah atau leukemia. Leukemia sendiri terjadi karena adanya pertumbuhan sel darah putih yang abnormal yang tidak terkontrol. Kita sebutnya dengan sel leukemia, sehingga pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan sel lain di dalam pabrik pembuat sel darah di dalam tubuh, yaitu di tulang atau di sumsum tulang. Nah, gejala tersebut akan muncul karena penekanan pada sel-sel darah yang lain, karena pertumbuhan sel darah sel leukemia itu tidak terkontrol, maka akan muncul gejala. Biasanya orang tua akan membawa anaknya setelah muncul gejala, sehingga kita perlu mengetahui gejala-gejala awal apa saja yang bisa muncul pada leukemia. Gejala muncul biasanya karena ada penekanan sel-sel darah yang lain, seperti misalnya sel darah merah, sel darah putih yang sehat, keping darah atau trombosit. Bisa juga muncul gejala karena ada invasi sel leukemia ke organ-organ yang lain. Kita ambil contoh misalnya, pertama, karena sel darah merah yang tertekan sehingga jumlahnya menurun. Padahal sel darah merah itu fungsinya adalah untuk membawa oksigen atau nutrisi. Jadi penekanan atau penurunan jumlah sel darah merah ini akan memunculkan gejala seperti lemas, mudah capek, kemudian anaknya juga pucat ya karena HB-nya rendah. Contoh lain misalnya karena penekanan sel darah putih yang sehat ya. Fungsi sel darah putih sendiri kan untuk pertahanan tubuh. Sehingga kalau ada penurunan jumlah, maka anaknya mudah infeksi, mudah terserang infeksi atau infeksi yang sering berulang muncul, atau infeksi yang sama tapi kok tidak sembuh-sembuh, kemudian muncul demam, bahkan dalam waktu yang lama demamnya tidak sembuh-sembuh. Kemudian contoh lain dengan penekanan keping darah atau trombosit yang fungsinya untuk mencegah perdarahan atau menghentikan perdarahan. Berarti otomatis anaknya akan mudah memar, mudah terjadi perdarahan, baik itu di kulit atau di organ-organ yang lain, atau misalnya gejala perdarahan yang sering terjadi seperti mimisan, gusi berdarah, tetapi berulang terus. Nah, itu patut juga dicurigai bahwa ada gangguan pada pembekuan darah, pada fungsi untuk menghentikan perdarahan yang disebabkan karena turunnya trombosit. Gejala lain yang mungkin muncul biasanya karena ada invasi ya, sel darah putih yang abnormal ini yang kita sebut dengan leukemia ini bisa berkembang pesat sehingga dia menginvasi daerah-daerah lain, organ-organ lain, seperti misalnya
di tulang sendiri ya, karena tulang sendiri di dalam sumsum tulang adalah pabrik pembuat sel darah. Nah, karena invasi ini menyebabkan tulang tersebut menjadi membesar atau karena ada penekanan sehingga menimbulkan nyeri pada tulang, nyeri pada sendi. Kemudian invasi juga bisa terjadi di organ lain di luar tulang, misalnya di perut ya. Di perut kan ada organ seperti liver atau limpa ya, dan itu terjadi pembesaran sehingga perutnya terkesan membesar karena organ yang di dalam perutnya membesar. Anaknya juga akan sebah karena perutnya membesar, jadi kesulitan makan, mudah kenyang, bahkan nafsu makannya menurun, bahkan juga beratnya jadi drastis turun ya. Kemudian penyebaran yang lain yang penting juga kita lihat juga, bahkan bisa muncul penyebaran di otak atau di tulang belakang ya, di cairan sumsum tulang belakang tersebut menjadi gejala-gejala sistem saraf, misalnya anaknya kejang, penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, muntah hebat. Nah, mungkin itu beberapa contoh sederhana yang sering muncul pada kejadian leukemia, dan perlu kita pertimbangkan juga bahwa gejala-gejala tersebut tidak hanya juga terjadi pada leukemia. Biasanya penyakit-penyakit lain juga bisa muncul gejala yang seperti saya sebutkan tadi. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu menemukan anaknya muncul gejala yang seperti saya sebutkan tadi, dibawa ke rumah sakit, karena kita bisa melakukan pelacakan ya untuk menegakkan diagnosis apa betul anak kita menderita leukemia. Misalnya dengan pemeriksaan darah rutin ya, kita lihat sel darah merahnya, sel darah putihnya, trombositnya, kemudian kita lihat pabriknya juga bisa. Jadi kita melihat langsung fungsi dari pabriknya, kita lihat komponen-komponen darah yang ada di sumsum tulangnya, sehingga kita bisa diagnosis dengan dini. Maka jika terdiagnosis dengan dini, penanganan terapinya bisa banyak pilihannya, bisa kita berikan dengan cepat sehingga membantu kesembuhan pada anak kita. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bagus, spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Aroma Medika Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang pengobatan kanker pada anak. Kanker pada anak itu banyak macamnya. Pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengobatan kanker pada orang dewasa. Cuma ada hal spesifik pada anak-anak. Biasanya sebagian besar kanker pada anak yang kita ketahui umumnya biasanya kanker darah ya, atau leukemia itu yang paling sering. Selain ada beberapa kanker yang lain yang juga ada bentukan benjolannya. Cuman pada peristiwa kanker itu tergantung lokasinya, apakah dia masih terlokalisir atau dia sudah menyebar. Biasanya kalau kankernya masih terlokalisir suatu organ, biasanya dilakukan pembedahan ya, diambil organnya atau dilakukan pemberian kemoterapi dulu pada organnya, kemudian kalau sudah memadat kemudian dilakukan operasi. Itu biasanya pada kanker hati ya, neuroblastoma. Sedangkan pada kanker darah yang juga sekarang insidennya semakin banyak pada anak-anak, umumnya biasanya dilakukan pengobatan dengan menggunakan sitostatika dan atau lebih dikenal dengan kemoterapi. Ini pengobatan membutuhkan jangka waktu yang panjang, yang mana juga dengan efek samping yang cukup banyak. Cuma biasanya menggunakan satu bentuk protokol, artinya ada jadwal pengobatan yang sudah terstruktur yang berlaku kira-kira sampai beberapa seri, tergantung apa yang diberikan. Namun di sisi lain memang pengobatan kanker itu dengan menggunakan kemoterapi itu banyak efek sampingnya dan biasanya menyebabkan juga beberapa gangguan pada anaknya. Tapi yang lebih penting buat saya adalah bukan itu, artinya kewaspadaan kita terhadap adanya keganasan pada anak ini, karena seperti kita tahu bahwa keganasan itu bukan sesuatu yang given atau pemberian Tuhan, tapi bisa sesuatu yang terjadi karena beberapa hal.
Bisa karena faktor genetik yang berperan, ada faktor agentnya, dan juga ada faktor environment. Jadi satu hal yang bisa kita lakukan manipulasi adalah faktor environment, karena tidak ada pengobatan yang lebih baik ketimbang dengan mencegahnya, karena mencegah itu lebih murah, lebih efektif, dan lebih mudah. Oleh karena itu, marilah kita jaga anak-anak kita dengan memberikan yang terbaik, asupan makanannya, menjaga kualitas hidupnya, sehingga kita berharap bahwa anak-anak kita tidak mengalami keganasan atau kanker yang itu merupakan sesuatu yang hal yang sulit untuk diobati, karena sebagian besar biasanya angka keberhasilan mengobatnya tidak terlalu menyenangkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, semoga kita semua diberikan kesehatan, dan jangan lupa kita jaga anak kita, terutama adalah asupan makanannya. Kembalilah ke sesuatu yang natural atau back to nature, karena tidak ada yang lebih baik daripada apa yang kita olah di rumah, karena kita tahu bahannya, kita tahu cara mengolahnya, dan hindari penggunaan bahan kimia, bahan pengawet, perasa, pewarna, yang itu bisa jadi sebagai faktor yang berperan dalam terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan pada anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Mahfur, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Ada beberapa upaya untuk mengurangi terjadinya resiko kanker pada anak. Yang pertama, diet yang seimbang. Pastikan anak-anak kita mendapatkan diet yang cukup, diet yang seimbang, kalori yang memadai, serta nutrisi yang aman dan higienis. Nomor 2, istirahat yang cukup. Pastikan anak-anak kita memiliki waktu istirahat yang cukup sesuai dengan usianya. Nomor 3, olahraga yang teratur. Pastikan anak-anak kita berolahraga secara teratur sesuai dengan perkembangan motoriknya. Nomor 4, mengurangi paparan asap rokok di sekitar anak-anak kita. Yang nomor 5, mengurangi minuman yang beralkohol. Yang nomor 6, mengurangi paparan terhadap zat-zat kimia yang berbahaya seperti formaldehid, benzen, dan sebagainya. Nomor 7, menghindari paparan terhadap sinar radioaktif atau sinar X. Demikian upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kanker pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.